Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah beserta amalan sunnahnya waktu Isya bagian Bekasi, Jawa Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan insyaallah. Dan bagi Anda pemirsa yang berada yang telah menunaikan salat Isya, kami juga harapkan demikian, dan bagi yang belum, semoga Allah memberikan kesempatan untuk menunaikannya dalam kebaikan insyaallah. Kita lanjutkan. Orang kedua menengadah kepada Allah berdoa, Allahumma ya Allah, sungguh saya pernah mencintai seseorang, anak paman saya. Begitu besar cinta saya kepadanya sampai saya dilarang cinta luar biasa, layaknya anak muda yang tengah jatuh cinta pada seorang perempuan. Fa'aradtuha ala nafsiha, maka saya pun memaksakan dirinya untuk menjadi atau menerima cinta saya. Dia menyampaikan dalam keadaan mendesak si perempuan itu supaya mengikuti keinginannya. Famtana'at minni hatta alammat biha sanatun minas sinin. Maka penolakannya itu begitu membekas pada hati saya, terluka saya dengan itu, sampai saya merasakan penderitaan berlangsung dalam hitungan tahun. Membekas, Masya Allah, cinta yang tertolak, keinginan yang tak terpenuhi. Setelah disiapkan, pengen disampaikan, tiba-tiba ditolak, kan? Dalam keadaan yang tidak biasa. Sampai suatu ketika, faja'atni, sampai datanglah dia kepada saya. Ini tidak dijelaskan di sini, tapi dalam riwayat lain disebutkan bahwa bapak si perempuan ini, ya, bapak si perempuan, pamannya si yang tadi, itu terlibat satu pinjaman kepada laki-laki ini yang belum terlunasi. Ya, dan mendapatkan satu kesempatan si laki-laki itu untuk menekan bapaknya, sehingga diutuslah anaknya untuk meminta keringanan. Dalam kisah yang lain, di sini tidak ditampilkan. Maka ketika datang si perempuan ini, fa'ataitu 20 wa 100 dinarin, saya berikan kepadanya 120 dinar keping emas. Jadi kalau dikaitkan dengan kisah yang semula, tidak hanya sekedar meringankan hati utang bapaknya, tapi kalau mau mengikuti keinginan saya berikan 120 keping emas, dinar emas. Tidak mudah itu tawarannya. Ibu kalau dikasih emas 120 kilo mau nggak? Awas hati-hati, tapi tawarannya ini nggak mudah, kehormatan diri. Sedangkan manusia, khususnya perempuan, itu diisyaratkan oleh Al-Quran. Seringkali, hati-hati, seringkali larut kehormatan dirinya atau bahkan keadaan dirinya itu dengan tawaran-tawaran yang menghadirkan perhiasan dalam kehidupannya. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-14, posisi paling kanan sebelah bawah. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi laki-laki itu atau bahkan perempuan untuk senang pada pasangannya. Di sini laki-laki diisyaratkan karena laki-laki cenderung mencari. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa, dihiasi laki-laki itu senang terhadap perempuan. Wajar, normal. Artinya kalau laki-laki senang ke laki-laki, tidak normal dia. Awas hati-hati, fitrahnya demikian. Begitu sebaliknya. Jangankan manusia, binatang pun begitu. Silahkan antum cek, kambing jantan senangnya ke betina apa? Demi Allah saya katakan, sampai hari ini cek sampai Idul Adha tuh, Anda nggak akan pernah temukan kambing homo. Laki-laki, berdasar penelitian, kambing 2017 senang kepada kambing jantan lagi. Masya Allah, belum saya temukan itu. Belum pernah ada sapi lesbi. Kalau ada, mungkin nggak bisa digunakan kurban itu. Ya, nggak bisa dipakai, nggak ada, dan tidak ada fitrahnya demikian. Kambing aja tahu pasangannya. Yang tidak punya akal mengerti pasangannya. Masa yang punya akal tidak mengerti siapa lawannya? Hati-hati ya. Ini sesuatu yang tajam ditontonkan kepada kita. Ada yang salah dengan pemikiran manusia di sini. Baik, maka hubbus syahawati minan nisa wal banin, senang mendapat keturunan. Awas, setelah itu apa? Wal qanatiril muqantarah, juga perhiasan-perhiasan yang dikumpulkan, ditanam, dihadirkan minaz zahab, emas.
Dan ini disandingkan kepada perempuan. Di perempuan cenderung lebih senang dengan emas sebagai perhiasan dalam dirinya. Awas, baik emas yang digunakan di jarinya, emas tono, emas toni, emas asep dan sebagainya. Tidak hanya itu, perhiasan yang melekat pada dirinya cenderung senang. Makanya di perhiasan bagi dirinya. Wajar Pak kalau perempuan minta emas. Nikah juga maharnya emas, karena itu yang menghiasi bagian dari dirinya. Tampak bagian keindahannya yang mesti dijaga dalam kehidupannya. Tapi jangan lupa di situ akan jadi bagian kelemahan bagi perempuan. Dan emas itu bukan diartikan dengan emas juga. Dalam dulu konteks orang dulu, kalau disebutkan emas itu artinya harta yang bernilai. Bisa uang banyak, bisa hadiah, bisa macam-macam. Ibu senang mana? Dikasih hadiah Ferrari atau emas 1 gram? Halo? Tuh, jadi bukan cuma pada emasnya saja, maksudnya sesuatu yang bernilai, senang barang gitu. Senang sesuatu yang bisa digunakan, bisa tampil dalam keindahan. Ini poinnya. Dan tidak sadar kadang-kadang itu jadi satu kelemahan. Dan ini terbukti sampai hari ini. Tidak sedikit perempuan-perempuan tergoda oleh laki-laki tertentu yang nakal, gitu kan? Hanya diberikan tawaran-tawaran harta benda tertentu lalu menggadaikan kehormatan dirinya. Itu yang harus luar biasa dijaga. Hati-hati, zaman sekarang sudah luar biasa. Ya, saya ada kolega ustaz berdakwah khusus di daerah Doli itu pada saat itu, yang ditutup di Surabaya itu tantangannya luar biasa. Memang nangis kita itu kalau dengar kisahnya. Alhamdulillah sudah ditutup. Semoga Allah berikan keberkahan pada orang-orang yang terlibat dalam kebaikan. Tapi jangan dikira mudah itu. Kalau sudah masuk ke dalam dunianya tidak mudah untuk keluar. Bahkan menyadarkan saja tidak mudah. Datang ustaz kolega kami berdakwah di sana sampai nangis perempuan-perempuan yang gitu ya. Tiba-tiba ada yang seperti tersadar datang. Salah satunya, Ustaz, terima kasih telah memberikan pencerahan. Saya terharu kepada Ustaz. Terima kasih membuat saya sedikit berubah. Untuk Ustaz, saya kasih diskon 50%. Itu nyata itu. Nyata, terdengarnya seperti lucu, tapi memang nyata. Cara berpikirnya sudah begitu gitu kan. Jadi kalau sudah kebanyakan berbuat sesuatu yang salah, nanti tertutup itu pintu-pintu kebaikannya. Masuknya susah. 50%. Allah quwwata illa billah. Wa fi adhanihim waqra, Quran surah ke-6 ayat ke-25. Telinga ada sumbatan. Jadi kalau yang haram masuk pada dirinya, beredar dengan darah, jadi daging itu menutup. Ke mata, awas hati-hati. Wa ala absarihim ghishawah, di matanya ada penutup. Jadi melihat yang baik-baik susah. Lihat ke masjid susah, lihat masjid susah, dengar azan marah, diajak ke taklim, ngajak debat, gitu kan? Ah itu susah. Itu kalau sudah masuk penutup itu demikian. Imma dengan maksiat atau yang haram masuk pada dirinya. Itu yang berbahaya. Nah, jadi saya tekankan sekali lagi, hati-hati ya. Hati-hati perempuan-perempuan khususnya, jaga diri jadi kehormatan. Surganya banyak bagi perempuan itu. Pakai hijab ada surga di situ. Nutup aurat ada surga di situ. Taat pada suami dalam hal kebaikan ada surga di situ. Masya Allah. Ya, karena itu Allah jaga. Karena diciptakan dengan penuh keindahan dan surganya ada di situ. Jangan berikan surga pada orang lain yang bukan pada haknya. Ya, maka apa yang terjadi kemudian? Di sini terjebak dia. Kemudian ada antukhaddiya baini wa baina nafsiha fa fa'alat. Saya berikan 120 dinar emas supaya dia bisa memberikan cintanya kepada saya sampai melakukan hubungan yang terlarang. Maka dia setuju. Setuju. Ya, dalam keadaan terdesak datang 120 dinar ya. Masya Allah. Dinar emas dalam konteks dulu itu berharga sekali, luar biasa. Dirham aja sudah dicari, apalagi dinar. 120 keping ini. Baik ya, tidak mudah tuh tawaran dunia dengan menghormatkan, menggadaikan kehormatan diri, dan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Maka kemudian dia menerima dengan polos pada saat itu, setan masuk ke situ hatta idza qadartu 'alaiha. Sampai-sampai terjadilah kemudian waktu yang ditentukan itu. Saya terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami. Wa fi riwayat, dalam riwayat lain lebih dalam lagi, falamma qa'adtu baina rijlaiha, maka tatkala malam itu waktu itu terjadi dan hampir terjadi perbuatan itu, hampir saya berhubungan dengan dia, lihat kalimatnya, qalat, tiba-tiba datanglah kemudian fitrah di diri perempuan itu. Biasanya begini, alhamdulillah, biasanya kalau seseorang tidak pernah berbuat maksiat sebelumnya, itu biasanya suara hatinya masih kencang. Ada penolakan besar dalam dirinya. Anda kalau tidak percaya silahkan. Anda belum pernah berbuat misalnya hal yang macam-macam, keluar dari assalam ini pakai sendal orang lain. Coba-coba aja. Ambil sendal orang lain aja, itu hati Anda sudah menolak, itu bukan punya kamu. Gak usah diingatkan orang, hati Anda menolak.
Karena hati kita cenderung pada kebaikan. Kalau belum pernah berbuat maksiat, itu besar suaranya. Jangan lakukan, jangan lakukan. Tapi kalau pernah Anda nekat kerjakan, itu jadi kecil suaranya. Dan kalau terbiasa jadi populer itu, dan jadi kebiasaan Anda lakukan itu, sudah lain suaranya. Jangan lakukan itu, jangan lakukan. Itu lebih jelek, ambil yang paling bagus yang sana. Itu bahaya itu. Itu bahaya, sudah mati suara kebaikannya itu. Yang jelek yang muncul. Nah, jadi ini, anak ini, perempuan ini, karena diasuh dalam pengasuhan yang cukup baik, belum pernah berbuat yang macam-macam, tergoda dengan yang tadi, muncullah kemudian bimbingan Allah. Bimbingan Allah yang hadir saat terjebak dalam perbuatan maksiat, itu disebut dengan burhan namanya. Seperti Allah pernah membimbing Nabi Yusuf alaihissalam ketika digoda oleh perempuan. Siapa namanya? Masya Allah ya. Ingat tidak disebutkan namanya ya, bukan Zulaiha dan tidak pakai Siti, baik ya? Jadi Zulaiha saja sudah salah, Siti Zulaiha salah banget ya? Hati-hati, nggak disebutkan. Kalau nggak di Quran itu kalau cenderung perbuatan yang tidak elok ya, itu nggak pernah disebutkan namanya, jarang, umumnya jarang disebutkan, karena Quran itu menyalahkan perbuatannya, bukan orangnya, perbuatannya. Jadi kalau ada orang berbuat salah, Anda jangan gunjingkan orangnya. Tujuan Anda apa sih? Merusak kehormatan orangnya atau ingin memperbaiki perbuatannya? Jadi kalau ada orang salah, perbuatannya diperbaiki, bukan orang yang digunjingkan. Firaun bukan nama asli, Farao dari gelar, Abu Lahab bukan nama asli. Silahkan cek. Ya, Imratul Aziz bukan nama asli. Supaya tidak banyak digunjingkan, itu akhlak Al-Quran. Karena yang salah perbuatannya. Karena belum tentu ada orang nanti punya nama yang sama berbuat yang serupa. Hati-hati. Ya, begitu misalnya ada seorang, kan, berbuat satu keburukan. Padahal belum tentu nama itu digunakan oleh orang lain dengan keburukan yang sama. Akhirnya apa? Namanya yang jadi celaan di situ. Nama misalnya Hasan, kan? Kelakuan misalnya, mohon maaf, tidak bagus. Lalu Anda cela, dasar kamu nama aja Hasan, kelakuan begini, dasar Hasan jelek Hasan. Ingat cucu Nabi itu Al Hasan. Jangan keliru. Dia jangan pernah mencela nama, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Paham ya? Walaupun keliru misalnya, maka luruskan perbuatannya, berikan inisial yang tepat ya untuk menginisialkan pada hal yang dilarang ya. Saya enggak Ustaz, alhamdulillah enggak seperti dia tuh. Masya Allah, sebut lagi namanya, itu salah juga ya. Teruskan, bismillah. Qalan, tiba-tiba ketika si laki-laki tadi hendak kemudian mengambil kehormatan dirinya, maka berkatalah langsung di lisannya keluar. Seperti Nabi Yusuf mendapatkan gambaran bayangan, tinggalkan, kan, jauhi. Tidak tepat, itu burhan namanya. Maka muncul burhan dalam dirinya. Ittaqillah, ittaqillah, wala tanfudul khatam illa bihaqqih. Masya Allah, ini bahasanya dalam sekali. Bertakwalah kepada Allah. Jangan pakai cincin kehormatan itu kecuali sesuai dengan haknya. Sesuai dengan haknya. Cincin itu kan pertanda mahar biasanya kan, digunakan, diambil bagi perempuan, berikan ya, dibuka penutup ya. Biasanya perempuan kalau ingin menggambarkan kehormatannya dan dia diberikan gambaran maharnya atau penutupnya disingkap, diambil. Jangan lakukan kecuali dengan haknya. Kalimat pertama itu yang membuat dia kemudian langsung bergetar jiwanya. Diucapkan oleh orang yang tidak pernah bermaksiat sebelumnya, orang polos mau dikerjai, keluar dari lisannya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat ini ya. Anda betul-betul jaga kalimat Allah. Jaga betul. Jangan pernah digunakan pada hal-hal yang sifatnya serampangan Anda gunakan. Demi Allah, padahal tidak begitu. Demi Allah, itu. Padahal Anda melakukan itu tidak akan berfungsi lagi. Jadi kalau Anda dekat dengan Allah, menjaga kalimatnya, maka Masya Allah. Nabi Muhammad ditolong dengan pedang begini. Siapa yang bisa menolong Anda? Tidak banyak bicara, cuma satu kalimat. Allah bergetar, jatuh itu pedangnya. Berbalik, sekarang siapa yang bisa menolong Anda? Gak bisa dijawab. Jadi kalimat Allah itu, kalau kita jaga, mendekat dengan Allah itu, begitu keluar, getaran itu ada. Sampai itu. Karena Anda mengucapkan, Allah yang memberikan hembusan kepada relung hati yang paling dalam. Ya, jadi coba nanti pelan-pelan Anda gunakan kalimat-kalimat itu pada kebaikan-kebaikan. Maka apa yang terjadi? Lihat kalimatnya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya. Tiba-tiba ketika mendengar kata-kata itu, fansaraftu, insarafa itu kaget langsung berpaling. Sarafa gitu kan. Ada getaran dalam jiwanya, langsung ditinggalkan. Ya, saking kagetnya getaran itu, sampai kata orang ini, lihat kalimatnya, wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha. Sampai-sampai saya saking kagetnya, saya tinggalkan bahkan dengan emas-emasnya. Seakan ada kesadaran dalam jiwanya, salah saya ini, salah, nggak benar saya, takut.
Masa saya melakukan yang demikian ketika Allah menyaksikan saya? Apa jadinya di hari kiamat? Nah, ini rumus kepada kita. Kalau Anda terfikir berbuat maksiat, langsung bayangkan seketika Allah sedang melihat. Apa nggak malu bermaksiat dilihat Allah? Ada tawaran di kantor, Pak ini proyeknya Pak, sekian ratus miliar, Masya Allah, dilihat gini, oh bagus juga ya, baik, tolong ditutup pintu semua, gini, Anda mau tanda tangan, bayangkan ketika tanda tangan, Allah saksikan itu, apa nggak malu Anda bermaksiat dilihat Allah? Bayangkan saat Anda lihat-lihat handphone sendirian begini, Allah melihat Anda, mengamati Anda, menyaksikan Anda, dan Anda sedang merasa terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau belum sampai juga paham, bayangkan seketika meninggal. Saat Anda tanda tangan, Anda meninggal. Saat sedang lihat gosip, Anda meninggal. Saat sedang mencela, Anda meninggal. Kalau sudah nyaman dengan suasana itu, biasanya lebih mudah memalingkan kita dari maksiat. Maka orang ini merasakan bagaimana saya maksiat di hadapan Allah. Allah melihat saya dan sebagai dia tinggalkan. Fansaraftu, saya tinggalkan. Saking kagetnya saya tinggalkan. Bahkan dia katakan wa taraktu dzahaba alladhi a'taituha. Saya pun tinggalkan sekalian dengan emas-emasnya, saya relakan untuk dia. Karena kalimat kebaikan yang keluar dari lisannya. Jelas di sini? Baik, saya teruskan dulu. Apa yang terjadi setelahnya? Dia tinggalkan perempuan tadi karena takwa kepada Allah. Takut dengan Allah. Bahkan dia berikan emasnya sekalian, ikhlaskan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat yang keluar di lisan perempuan tadi. Maka dia berkata, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj 'anna ma nahnu bi. Ya Allah, kalau engkau nilai bahwa amalan itu saat saya meninggalkan maksiat karenamu dan saya berikan emas itu ikhlas karenamu, itu layak menjadi amal yang engkau terima, maka mohon dengan amal itu keluarkan kami dari kekangan batu ini. Itu poinnya. Maka fanfarajat as-sakhratu ghaira annahum la yastati'una al-khuruj minha. Batu bergeser lagi, keluar terbuka sedikit. Tapi masih belum buka keluar. Jadi yang pertama tadi berdoa dengan amalnya, batu geser. Nggak didorong tuh. Ya. Yang kedua, nyampaikan amal, batu geser. Tapi belum bisa keluar. Karena itu, tibalah orang yang terakhir. Nah, amalan ini yang kita akan tutup termasuk kajian kita malam ini. Bagaimana kemudian amalan yang terakhir ini memberikan inspirasi kepada kita untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah. Perhatikan kalimatnya. Wa qala ats-tsalits. Yang ketiga boleh berkata, Allahumma stajartu ujara wa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, saya pernah punya pegawai. Jadi ini kalau kita sekarang pemilik perusahaan ya. Baik. Saya punya pegawai. Kemudian saya pun berikan hak mereka semuanya. Tanpa saya kurangi, saya berikan keseluruhannya. Ghaira rajulin wahidin tarakal ladzi dahu wa dhahaba. Kecuali ada satu karyawan yang belum mengambil haknya. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat saya. Jadi ketika dia pergi, kemudian meninggalkan tempat pekerjaannya, belum diambil gajinya. Nah, ini fatammartu ajrahu hatta kathurat minul amwal. Tuannya berpikir, karena dia ini belum datang cukup lama, kan aset itu bisa menyusut dalam bentuk uang. Uang 1.000 dulu dengan sekarang, kan nilainya, maaf ya, angkanya sama, tapi kan nilainya bisa berbeda, menyusut. 10.000 dengan sekarang, dulu dengan sekarang bisa menyusut nilainya. Maka berpikirlah si tuannya ini akan lebih bermanfaat kalau kemudian saya jadikan ini sebagai modal untuk si orang tadi, saya kembangkan, investasikan supaya berkembang nilainya, jadikan aset yang bisa berguna. Jadi tuannya berpikir, ini mungkin si pegawai belum kepikiran, dia tinggal ngambil uang saja, tapi nilai bisa nyusut. Lebih baik saya gunakan ini, kemudian saya kembangkan supaya nanti bisa diambil keseluruhannya dan lebih bermanfaat lagi. Maka ternyata dari modal yang tadi si gaji karyawan itu berkembanglah harta yang cukup banyak. Masya Allah, tiba-tiba faja'ani ba'dahin. Setelah harta yang cukup banyak, ada unta, ada sapi, ada kambing, macam-macam, dikembangkan ke situ banyak, datang orangnya. Anda punya toko, gaji karyawan belum diambil, Masya Allah. Kemudian tiba-tiba Anda kembangkan dari situ. Wah, kayaknya dia nggak kepikiran, nih uang bisa nyusup, Anda kembangkan. Tiba-tiba berhasil, Pak. Dari situ bahkan bisa membeli macam-macam. Ada Ferrari, Lamborghini, Lamborghini, macam-macam lah ya. Kumpul semuanya, terus 1, 2, 3 banyak semuanya. Terus datang orangnya. Saya mau tanya pada Anda,
ketika datang orangnya, Anda mau berikan gaji yang senilai dengan yang haknya dulu, atau Anda berikan semuanya, plus Ferrari-nya, plus Lamborghini-nya? Gak usah ketawa, jawab. Di sini ujiannya. Kita harus pandai melihat di mana hak kita, di mana hak orang. Awas, hati-hati. Awas, saya ingatkan betul ini ya. Awas, hati-hati. Termasuk harta-harta titipan. Kalau bukan bagian Anda, jangan dikembangkan, itu punya orang. Jangan Anda berinvestasi dengan harta masjid, kemudian digunakan untuk kepentingan Anda. Salah. Kalau ada titipan masjid dari umat, berarti untuk pengembangan masjid. Kalaupun Anda kembangkan jadi modal koperasi macam-macam, kembalikan ke masjid. Awas, jangan dipakai untuk orang. Titipan, donatur, hati-hati. Digunakan untuk apa? Kalau kepentingan sosial. Jangan sampai orang nitipkan, Anda berikan Fortuner, Anda berikan handphone yang 7 gitu kan, dan sebagainya, misal contoh gitu kan, apa-apa dan sebagainya. Jadi hati-hati. Nanti akan diluruskan oleh Allah. Pasti akan ada tiba waktunya itu supaya mengembalikan pada jalan yang benar. Maka ini termasuk, Masya Allah, pegawai yang saleh. Jadi mohon maaf ya, profesi Anda sebagai pengusaha tidak menghalangi Anda untuk jadi bertakwa. Jangan kira takwa itu ada di masjid saja, melekat pada seorang ustadz atau kiai atau macam-macam. Belum tentu. Anda jadi pengusaha takwa. Dokter-dokter yang takwa, guru-guru yang takwa, silahkan. Pejabat-pejabat yang takwa, pemimpin-pemimpin yang takwa. Maka ketika Anda bertakwa, dekat dengan Allah, mudah mengatur masyarakat. Sederhana kok. Ringan gitu, apalagi Indonesia. Ya, kebanyakan masyarakatnya muslim. Lebih daripada 80% muslim semuanya. Mudah pemimpinnya bertakwa, beriman, rakyatnya akan mudah diajak untuk bertakwa. Ya, Masya Allah gitu kan. Maka saya teruskan sini dulu. Maka ketika dia datang, faqala ya Abdullah, addi ilayya ajri. Maka orang ini tiba-tiba datang langsung mengatakan, lihat kalimatnya ini yang hebat nih. Ini yang hebat. Ya Abdullah, hei hamba Allah. Masya Allah. Nama Anda Tono, dipanggil hamba Allah. Ya, kalau kita datang karyawan dulu, datang misalnya ke kita, nagih ya gajinya, tiba-tiba datang, hamba Allah, mana gaji saya? Masya Allah, Anda kasih apa enggak? Baik, saya bukan hamba Allah, saya Tono. Masya Allah. Kalau orang-orang yang kurang dekat dengan Allah, mungkin kalimat itu yang keluar. Tapi ini tidak, dia mengerti ketika disebut Allah, pemilik dia, seakan-akan diisyarat dari Allah untuk meminta semua haknya yang memang menjadi ketentuan dia yang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Abdullah, addi li ajri. Berikan kepada saya hak saya yang harus saya terima. Maka apa kata orang ini? Lihat jawabannya. Ketika kalimat Allah disandingkan pada dirinya, maka dia katakan fakultu kullu ma tara min ajri min al-ibil wal baqar wal ghanam waraqi. Semua yang kau lihat sekarang ini di depan kamu itu adalah gaji kamu. Ambil aja semuanya. Itu ada unta, ada sapi, ada kambing, ada macam-macam. Ambil semua. Masya Allah. Gaji bapak ibu, bapak kerja gaji 5 juta. Setelah 10 tahun datang lagi gaji 5 juta. Tiba-tiba bos Anda katakan, mau ngambil gaji? Tuh depan tuh ambil Ferrari, Lamborghini, itu Kijang Innova, itu Fortuner, dan ini sekalian 100 juta. Ambil. Kira-kira kalau dibuat seperti itu, gaji kita dulu cuma 5 juta, suruh diambil aset yang tadi dengan uang 100 juta. Bagaimana respon Bapak Ibu sekalian? Yang normal aja dulu. Jangan berlebihan, normal aja. Normal. Karena memang Anda bukan di situasi itu, cuman tanya kalau dalam situasi itu. Ini kan nggak nyata gitu kan. Jangan berlebihan, jangan banyak berharap. Baik. Kira-kira bagaimana situasinya? Bukan. Anda pasti juga ada keheranan. Ini orang sedang muji saya, merendahkan saya, atau bagaimana ini suruh ngambil ini? Saya kan cuma butuh 5 juta, masa dibilang seperti itu? Datang ke saya, Pak, saya mau ngambil gaji. Tuh ambil aja Ferrari, sama itu, sama itu, sama itu. Bingung orang kan? Makanya respon pertama, ya Abdullah, la tastahzibi. Hei hamba Allah, aduh, jangan dong tahzibi ya. Jangan ngolok-ngolok saya katanya. Kalau bahasa bebasnya, kamu bercanda. Jangan gitu gitu kan, jangan gitu Maka kata orang ini, fakultu la astahzibika. Saya nggak ngolok-ngolok, saya nggak bercanda. Ya. Fa akhadahu kullahu, Masya Allah. Kemudian fastaqahu falam yatruk minhu syai'a. Masya Allah. Kata orang ini, saya nggak bercanda, itu memang semua punya kamu. Saya investasikan supaya saat kamu datang kapanpun harta itu lebih bernilai. Maka orang ini senangnya luar biasa, diambil semuanya tanpa disisakan sedikit pun. Nggak disisain sedikit pun tuh. Ya,
Memang modalnya memang begitu, biasa dapat sedikit, tiba-tiba dapat banyak, tahu tuannya juga kaya, diambil semuanya. Udah, nggak ada terima kasih, nggak ada apa-apa gitu kan. Terima kasih ada, ya dalam bentuk pemberian tidak ada, sudah nggak disisakan sedikit pun ini redaksi itu. Maka apa yang terjadi? Bukan cuma subhanallah bu, masya Allah, luar biasa itu. Semua nggak disisain. Ya, maka Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhi fafrij 'anna ma nahnu bih. Ya Allah, kalau semua yang pernah saya kerjakan itu Engkau pandang sebagai bagian amal soleh yang Engkau ridhai, mohon jadikan dengan itu terbebas dalam suasana kepanan batu ini. Ya, berbuat, lihat poinnya, berbuat baik pada pegawai, menjaga haknya, memikirkan masa depan dia, memberikan ikhlas tanpa sekalipun berharap. Diambil semuanya dan dia gak katakan, apa nggak ada yang sisain nih? Gak ada sama sekali. Nggak ada kalimat sedikit pun keluar, ambil aja. Ya Allah, kalau itu semua jadikan, kau nilai sebagai amal saleh yang berhak mendapatkan kebaikan. Mohon ya Allah, bebaskan kami dari kumpulan batu ini. Apa yang terjadi? Pertama geser, kedua geser, yang ketiga, lihat kalimatnya. Fanfaratis sahafa kharaju yamshu muttafaqun alaih. Tiba-tiba terbuka ketika batunya lebar sekali. Lebar. Bukan cuma lebar, ketiganya bisa keluar. Yamshun itu masya. Masyanya bukan pelan-pelan, lenggang. Ya, kalau sedikit-sedikit bukan masya namanya. Kalau masya itu berjalan santai, jalan santai, ringan, kan? Maka apa yang terjadi? Itu menunjukkan bahwa batunya bukan sekadar bergeser. Ya, terbuka seketika. Lihat amalannya. Ketika Anda bisa mengerjakan sesuatu dengan ikhlas karena Allah, tidak berharap apapun dari orang lain, Anda memberikan tanpa pernah meminta sesuatu darinya dan sebagainya, maka itu nilainya lebih di Allah Subhanahu wa taala. Lebih, apalagi bila tidak disertai maksiat sebelumnya. Ya. Yang pertama, hanya memberikan sesuatu wajar untuk ibunya, bukan orang lain. Yang kedua, disertai dengan niat maksiat sebelumnya, diberikan tapi ada pahalanya. Yang ketiga, dia memberikan bukan untuk keluarganya, untuk orang lain, tidak ada maksiat sebelumnya, nilainya cukup baik, ikhlas karena Allah, tidak berharap apapun, maka masya Allah, dia diberikan kemuliaan oleh Allah, langsung dibukakan pintu yang sangat indah, bergeser batu besar dan keluar dari situ. Ini pelajaran besar bagi kita supaya berusaha meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadikan itu sebagai wasilah untuk bermohon dalam setiap kebaikan. Dan saya mengajak di bulan Sya'ban ini, sudah tanggal 10 Sya'ban itu bulan khusus, saat amalan kita itu oleh malaikat bukan sekedar dicatat, tapi langsung diangkat, disampaikan kepada Allah, disebut-sebut nama kita. Itu ada di An-Nasai, hadis riwayat An-Nasai juz yang ke-6 halaman pertama, nomor hadis 2357. Dia ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lima araka?" Ya Rasulullah, kenapa saya sering kali lihat Anda banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini, enggak seperti bulan-bulan lainnya? Maka kata Nabi, "Dzalika." Dan demikian itu saya sering puasa, syahrun yaghfulun nasu anhu. Karena bulan ini orang sudah mulai lalai ibadah. Saya sudah bahas di 2 pertemuan tadi dan sebelumnya. Yang kedua yang menarik ini, syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Bulan itu semua amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita langsung diangkat, disampaikan kepada Allah. Ya. Maksud kalimat ini gini, ini perbedaan antara amal-amal sebelumnya yang kita kerjakan sebelum nyampe di bulan ini. Kalau bulan biasa Anda beraktivitas beramal, itu amal Anda dituliskan. Anda baca Quran, satu hurufnya berapa? 10, kan? At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, 10 kebaikan ditulis. Nanti di akhirat itu ditampakkan. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan ditampakkan. Bahkan kitabnya diberikan. Tadi saya bacakan Quran surah ke-17 itu kan, dari ayat 13 sampai 15. Iqra kitabak, dibaca kitab kamu. Kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Cukuplah hisab kamu yang paling adil saat ini. Baca amalan kamu, ada semua di situ. Terlihat. Hari biasa dituliskan. Tapi ketika Anda mengerjakan di bulan Sya'ban, bukan cuma dituliskan, diangkat, disebut-sebut amalan itu. Begitu Anda kerjakan ini, diangkat oleh malaikat, disebutkan, ya Allah si fulan ngerjakan ini, ya Allah si fulan ngerjakan ini. Allah Maha tahu dengan amalan kita, gak disebutkan pun sebelum dikerjakan sudah dipahami. Allah sudah mengerti dan sudah diketahui. Ya, Anda gak sebutkan pun, malaikat gak sebutkan, Allah sudah tahu itu. Sifatnya mengetahui sebelum, sedang dan setelahnya, sampai kapanpun.
Tapi poinnya, kenapa malaikat mengangkat menyebut-nyebutkan untuk menunjukkan keutamaan amal di bulan ini? Saat semua yang beramal soleh disebutkan bersaut-sautan. Ya Allah, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini. Masya Allah. Hari ini saya umumkan misal. Bapak Ibu sekalian, saya ingin berikan penghargaan pada jamaah kita yang sedang menghafal Quran dan fokus dalam pelajarannya. Disebutkan si fulan. Kira-kira yang dipanggil si fulan itu senang nggak? Bahagia nggak perasaannya? Senang, bahagia. Bahkan nama Anda tercantum dalam buletin saja, Masya Allah. Ada namanya, Bapak ini, warga teladan, begini, Masya Allah, bahagianya luar biasa. Padahal buletin ini buletin tingkat RT, Anda juga yang buat, Anda yang baca, kan? Dan dengan masyarakat setempat. Tapi kan bahagia Anda melihatnya. Di manusia saja Anda bahagia. Apa Anda tidak ingin nama Anda disebut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pak di hadapan Allah, si fulan. Luar biasa. Baik Anda yang sedang melihat, Anda yang mencatat, Anda yang mendiktekan tuh dua-duanya tuh. Disebut tuh di hadapan Allah. Si fulan sedang mencatat, si fulan mendiktekan, si fulan gak kedengaran, si fulan bahkan tidak merasa bahwa disebut ustadznya. Baik, terus itu luar biasa disebutkan itu. Apalagi Anda di majelis ilmu, nyambung. Semua. Karena itu saya mengajak kepada semuanya di bulan ini, ayo kita tingkatkan amal saleh. Dekati Allah, dan kita telah menutup bab terakhir, bab pertama, hadis terakhir di bahasan yang soleh ini. Saya telah mengajar di sini dalam kurun waktu juga yang cukup panjang untuk melihat ini. Jadi saya menyampaikan saat ini dan sampai kapanpun, jika ada kebaikan-kebaikan yang telah dititipkan oleh Allah kepada kami untuk disampaikan, hakikatnya kalau benar dari Allah dan Rasulnya, silakan ambil dan amalkan. Tapi jika Anda menemukan hal-hal yang tidak tepat, hal-hal yang diduga keliru, tidak benar, sampaikan kepada saya supaya saya perbaiki. Jangan sampaikan pada orang, karena yang dihisab saya, ya, bukan orang lain. Berarti Anda tidak sayang dengan saya. Ustaz Haji manhajnya rusak, Ustaz Haji begini. Kenapa Anda nggak sampaikan langsung pada saya? Kan yang rusak saya, bukan orang lain. Jadi saya bisa perbaiki. Anda keliru, Anda menemukan kesalahan pada saya yang belum tentu salah, gitu kan? Tapi Anda sebarkan pada orang. Yang celakanya Anda diajak ketemu nggak mau, diajak ngobrol nggak mau, diajak begini nggak mau. Nah itu yang paling repot. Lantas maunya seperti apa gitu kan? Nah jadi dalam hal ini saya mengajak kepada Anda sekalian, pertama mari tingkatkan amal saleh untuk kita semua. Yang kedua, ya termasuk saya, jika memiliki satu hal yang keliru, tinggalkan pendapat saya. Sudah, ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik, lebih bisa menuntun Anda pada kebaikan. Itu yang kita ambil. Dan saya alhamdulillah sampai hari ini saya berusaha untuk bisa menyampaikan, termasuk membangun hubungan baik, dan saya tidak ingin punya musuh dari kalangan siapapun, termasuk apalagi dari asatidah, tidak di dunia apalagi di akhirat. Saya nggak pengen seperti itu. Jadi sudah selesai hal-hal yang seringkali muncul polemik-polemik di masyarakat. Apalagi kalau ada tentang saya tidak baik, tinggalkan, sudah selesai. Saya aja nggak mencela, kenapa Anda ikutan repot? Saya nggak marah, kenapa Anda ikutan marah? Sudah selesai, nggak ada apa-apa, gitu kan? Jadi kalau memang dipandang baik, ambil, tidak baik, tinggalkan. Yang lain pun ambil kebaikannya. Itu bagian pertama yang saya sampaikan. Dan saya berikan nasihat kepada Masjid As-Salam juga sama, jadikan ini masjid ilmu, karena belum tentu juga bisa bersama saya dalam kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mungkin saya bisa meninggal lebih cepat dari Anda, gitu kan, dan sebagainya bisa terjadi. Karena itu saya mohon kepada Anda, jaga amanah ilmiah di masjid ini. Sepanjang ada ustadz-ustadz yang baik dari golongan manapun, dari siapapun, sepanjang dia menyampaikan nilai Al-Quran dan Sunnah, undang dia, ambil ilmunya, sampaikan kebaikan. Jangan jadi masjid bagian dari satu kelompok atau satu golongan, sehingga nanti ilmu-ilmu yang lebih luas itu tidak bisa Anda ambil faedahnya. Ya, silahkan ambil, sampaikan, dan mudah-mudahan ada kebaikan di situ. Yang kedua, saya telah menyampaikan materi ini, jadi saya harus jadi orang pertama yang mempraktekkan.